Menduk bangga kunjungi keluarga resiko stunting. Harga telur ayam naik di pasar tradisional. Festival Kue Bulan sajikan ragam kuliner khas Tionghoa dan lokal. Selamat pagi, saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Selasa 14 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Iramato, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia Wi Haji mengunjungi 2 keluarga resiko stunting atau KRS di Desa Wusa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam kunjungan kedua wilayah tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji berdiskusi sekaligus meninjau rumah milik keluarga Kapugu Dolang di Desa Wusa dan keluarga Tengi Nur Hamidin di Kelurahan Pandu, Kota Manado. Saat meninjau rumah 2 keluarga tersebut, Wi Haji berdiskusi langsung bersama keluarga risiko stunting dan memeriksa kelayakan rumah tinggal serta sistem sanitasi. Dari pantauan Kompas TV, 2 rumah tersebut belum memiliki sistem sanitasi yang memadai, sehingga perlu dilakukan intervensi berupa perbaikan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyerahkan sejumlah bantuan, baik bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun dari program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bantuan yang diserahkan diantaranya pembiayaan rehabilitasi rumah, bantuan bahan pokok selama periode tertentu untuk meminimalisir resiko stunting hingga pembangunan toilet. Ada juga bantuan uang tunai yang berasal dari bantuan pribadi menteri untuk 2 keluarga tersebut. Wi Haji bilang saat ini data prevalensi stunting secara nasional di angka 19,8%. Pemerintah menargetkan penurunan stunting sebagai program prioritas, terutama dalam upaya menciptakan generasi unggul Indonesia di masa mendatang. Ke KRS, apa itu KRS? Keluarga Resiko Stunting. Kenapa ini penting, teman-teman sekalian, yang menjadi kewajiban saya bahwa hari ini se-Indonesia prevalensi stuntingnya 19,8. Sementara di Sulawesi Utara sudah masih agak lumayan. Karena itu kita berharap di bawah naungan Bu Kaper, kemudian nanti ada pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wali Kota, bersama-sama, karena pesan dari Ketua Komisi 9, kita mesti duduk bareng. Termasuk hari ini kita duduk bareng untuk menyelesaikan beberapa KRS, keluarga risiko stunting. Dari kami keluarga mendapat bantuan ini, kami sangat senang, bahagia, dan tidak sangka-sangka dan kalau orang yang mau dapat rezeki untuk dapat bantuan sama seperti ini. Kami berterima kasih banyak karena sudah dapat bantuan. Dalam kunjungannya, Menteri Wi Haji didampingi Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Sulawesi Utara, Jenny Yolawinokan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Sulut, Kristo Dharma Sondak. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 1,3 juta ibu hamil dan ibu menyusui dan balita non-PAUD telah terlayani dalam program makan bergizi gratis sejak program ini diluncurkan pertama kali awal tahun 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji saat kunjungan kerjanya di Manado pada Sabtu siang. Ibu hamil, ibu menyusui hingga balita non-PAUD atau disingkat B3 menjadi kelompok sasaran program makan bergizi gratis selain para siswa yang bersekolah di tingkatan PAUD hingga SMA sederajat. Dalam kunjungan kerjanya di Manado, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji bilang layanan makan bergizi gratis untuk kelompok B3 telah menjangkau sebanyak 1,3 juta orang di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.
Sejauh ini kelompok B3 yang terlayani MBG di tahap awal karena tempat tinggal mereka berada dekat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kemenduk bangga akan memperluas sasaran B3 penerima MBG ini dengan memaksimalkan pendataan dari tim pendamping keluarga di masing-masing wilayah, di mana tim pendamping keluarga ini akan mendata, mengedukasi para ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD, sekaligus mendistribusikan MBG ini ke rumah penerima manfaat. Per hari ini sudah 1,3 juta B3 yang sudah dilayani kementerian kita, 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita semacam ini. Tetapi ada warga kita yang memang SPPG belum masuk, maka kita bikin program genting. Termasuk warga ini, beliau kita kasih sembako selama 6 bulan ke depan. Nah, karena ini belum ada yang belum tercover oleh SPPG-nya. Mungkin untuk anaknya sudah. Untuk anaknya, mungkin ada beberapa yang belum, memang belum sampai, SPPG-nya juga belum semuanya kita cover. Di sisi lain, untuk kelompok B3 yang belum terlayani akan dibantu Kemenduk Bangga dengan pemberian bahan pokok dari program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bantuan bahan pokok dan tambahan nutrisi ini akan berlangsung selama 6 bulan. Pemberian MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah dalam menyiapkan gizi berimbang bagi generasi mendatang, termasuk dalam pencegahan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di bangsa ini. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus membuka pertandingan partai final kompetisi e-sport Wardeka yang digelar di Manado Town Square 3 Senin siang. Pada final kali ini tim Manado akan bertanding dengan tim asal Pontianak setelah sebelumnya kedua tim ini berhasil lolos menyisihkan ratusan peserta lain di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah terhadap e-sport yang terus bertumbuh di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara, Gubernur Sulut Julius Selvanus membuka partai final e-sport bertajuk War Biasa Governor League 2025 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Julius Selvanus bilang pemerintah berkomitmen terus mendukung kreativitas anak bangsa, di mana diketahui kompetisi e-sport ini memainkan game online Wardeka yang dikembangkan oleh anak Indonesia asal Sulawesi Utara. Di samping itu, e-sport pada perkembangannya telah bertumbuh menjadi industri dengan potensi perputaran uang yang cukup besar. Maka Provinsi Sulawesi Utara mempelopori kegiatan ini terkhusus kami berani bangga, kami boleh bangga karena dari Manado, dari Sulawesi Utara ini telah menghasilkan e-sport ala Indonesia Raya kita. Dan saya akan mendukung kalian untuk bagaimana mempromosikan e-sport lokal kita ini ke internasional. Jadi ini eventnya itu War Biasa Governor League. Nah ini sebenarnya ini adalah liga pertama di Indonesia yang menggunakan game shooter. Kan sekarang kan ada banyak nih game shooter, tapi itu semua game asing. Nah kali ini kita bikin game shooter tapi buatan orang Indonesia. Dan kebetulan tim-tim yang bikin itu orang Manado, orang Sulawesi Utara. Nah jadi ini jadi sejarah yang biasanya kita bikin acara yang mewah besar sekali tapi ternyata dipakainya game luar. Kali ini kita pakai game Wardeka, game buatan Indonesia, lokal Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Kartika Devitanos bilang, game Wardeka ini tidak sekedar game online biasa, namun terdapat muatan promosi budaya dan wisata, baik dari Sulawesi Utara maupun wilayah lain di Indonesia. Kaitannya tentunya dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentunya salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yaitu game. Kenapa kita support? Karena game ini merupakan berasal dari anak bangsa yang ternyata anak Sulawesi Utara, sehingga ini merupakan pertama kalinya diselenggarakan game e-sport di Indonesia yang gamenya itu adalah game dari bangsa kita sendiri. Biasanya sebelum-sebelumnya sudah banyak kan event-event seperti ini, tapi menggunakan game dari luar negeri istilahnya. Baru kali ini digunakan game dari dalam negeri.
Dalam final e-sport Wardeka kali ini diawali dengan perebutan bronze match kategori umum dan kategori pelajar. Selanjutnya di partai final untuk kategori antar kota, kategori pelajar yang diikuti peserta di tingkat nasional Sulawesi Utara dan kategori umum. Panitia mendata kompetisi e-sport Wardeka ini diikuti peserta dari Sabang sampai Merauke, diantaranya Aceh, Jakarta, Gorontalo dan wilayah lainnya di Indonesia. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi harga telur ayam naik di pasar tradisional akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi, Saudara, harga telur ayam di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado naik signifikan. Sebelumnya harga per baki dijual dengan harga Rp49.000, kini dijual Rp52.000 per baki. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado mulai mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh menurunnya pasokan dari peternak dan pemasok luar daerah, sehingga stok di pasaran menjadi terbatas dan mendorong harga perlahan merangkak naik. Di pasar Karombasan Manado, harga telur kecil yang sebelumnya berkisar Rp49.000 per baki, kini menjadi Rp52.000 per baki. Begitupun telur ukuran besar yang sebelumnya Rp63.000 per baki, saat ini naik menjadi Rp65.000 per baki. Para pedagang mengatakan setiap tahun apalagi menjelang bulan Desember telur ayam selalu mengalami kenaikan harga. Dia kalau yang sedang itu dari 49 dia jadi 52. Ya naik dia, udah naik. Yang campur sekarang udah 55. Sebenarnya dia 52. So DP waktu naik memang. So DP saatnya memang naik itu. Naik terus dia itu. Sampai Desember dia pasti mau naik dia. Dia percuma kalau bulan-bulan sober sudah itu, udah telur pasti naik itu. Ya memang kalau harga lebih naik itu memang DP antusias orang belanja kurang memang. Meski harga naik, masyarakat tetap harus membeli karena sudah menjadi kebutuhan, khususnya untuk membuat kue. Orang mau bilang bagaimana Kang, so waktunya mau naik mungkin, jadi orang harus beli, orang perlu. Jadi biar mahal itu tetap ya tetap karena mau pakai salah-salahnya nggak ada yang lain. Pakai bikin apa Bu? Bikin cookies. Akibat naiknya harga telur saat ini membuat omset para pedagang turun drastis karena kurang minat masyarakat untuk membeli telur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, petugas perusahaan daerah PD Pasar Manado Senin siang melakukan penertiban lapak pedagang yang berjualan di trotoar dan badan jalan. Penertiban ini dilakukan untuk memperlancar aktivitas warga yang akan berbelanja. Petugas PD Pasar bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Manado melakukan penertiban terhadap pedagang pasar yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado. Penertiban ini dilakukan untuk menata serta memperlancar aktivitas warga yang akan berbelanja di pasar. Terlihat para petugas menertibkan pedagang yang telah memakai badan jalan. Keberadaan para pedagang yang berjualan di badan jalan kerap menimbulkan kemacetan dikarenakan memakai kedua sisi jalan, sehingga lalu lintas pengendara terhambat dan sering terjadi kemacetan. Jadi untuk pedagang-pedagang yang menggunakan akses trotoar dan jalan itu memang harus ditertibkan. Kami Perumda Pasar bertugas untuk mengalokasikan mereka ke tempat-tempat yang sudah kami siapkan untuk berjualan di dalam. Kami kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk dia punya perparkiran. Ini kami lakukan penertiban rutin, hanya memang kadang-kadang ditemukan ini pedagang yang kumaba, lihat-lihat kesempatan, mereka taruh ulang. Tapi untuk Perumda Pasar, kami sudah siapkan tempat. Yang untuk seperti tahu-tahu ini bisa sama-sama berjualan di hanggar daging. Itu ada hanggar daging ayam, daging sapi. Itu juga ada beberapa pedagang tahu di sana. Nah, ini mereka bisa berjualan di sana. Hanya tidak tahu kenapa masih mungkin memakai ini badan jalan dengan trotoar karena mungkin aksesnya langsung bersentuhan dengan pembeli.
Bagi para pedagang yang ditertibkan, pihak PD Pasar Manado telah memberikan tempat di lokasi dalam pasar untuk berjualan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. 8 unit sepeda motor puskesmas keliling diserahkan pemerintah Kota Ambon kepada sejumlah puskesmas di wilayah Ambon. Kendaraan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat di kawasan yang sulit diakses mobil, sekaligus memperkuat layanan darurat melalui call center 112. Pemerintah Kota Ambon menyerahkan 8 unit sepeda motor keliling atau pusling kepada sejumlah puskesmas di Ambon. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkot dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Kendaraan pusling ini telah dilengkapi dengan perlengkapan medis standar dan dirancang untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses kendaraan roda 4. Langkah ini juga sekaligus untuk mendukung layanan call center darurat 112 yang merupakan program panggilan kedaruratan di Ambon. Dengan adanya kendaraan ini, petugas kesehatan diharapkan dapat bergerak lebih cepat dan efisien dalam memberikan pertolongan pertama, terutama di wilayah perbukitan dan gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil ambulans. Jadi ini untuk membantu seluruh puskesmas di Kota Ambon dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, paling tidak memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat. Jadi kami berharap dia juga mendukung penyelenggaraan call center darurat 112 yang dilakukan oleh pemerintah kota. Di sisi pelayanan kesehatan, selain ambulans, selain juga puskesmas keliling mobil, selain juga mobil jenazah, ini membantu untuk dinas kesehatan bisa melaksanakan pelayanan panggilan darurat. Penyerahan 8 unit pusling ini sekaligus melengkapi 16 unit bantuan serupa yang sebelumnya telah diberikan Kementerian Kesehatan kepada pemerintah Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Keinfo lainnya, Saudara, Lapas Merauke menggelar razia gabungan di blok hunian narapidana pada Sabtu malam. Razia menyasar narkoba dan senjata tajam. Tim gabungan Lapas kelas 2B Merauke bersama Kepolisian Resort Merauke menggelar razia di 4 blok hunian napi Lapas pada Sabtu malam. Razia menyasar narkoba dan senjata tajam. Razia dilakukan dengan memeriksa setiap sudut hunian napi dan satu persatu napi diperiksa sebelum diarahkan keluar dari ruang tahanan. Dalam razia ini tidak ditemukan narkoba, namun sejumlah barang yang dilarang seperti handphone, obat-obatan tanpa resep dokter, pemanas air, pipa, dan pengeras suara disita petugas dari ruang tahanan. Kepala Lapas Merauke mengatakan razia yang bersifat mendadak ini digelar atas instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan untuk sejumlah lapas di Papua. Blok-blok hunian ini yang kita sasar ada 4 dan berisi narapidana dan tahanan. Dan tadi sudah kita lihat hasilnya, tidak ada narkoba, hanya ada HP dan beberapa benda yang memang tidak boleh masuk ke dalam kamar. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Informasi menarik lain akan kami hadirkan usai jeda berikut, karena itu tetaplah bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saya Irama Toy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, Polda Sulawesi Utara pada Jumat siang melakukan reka adegan atau rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Joel Thanos. Sebanyak 28 adegan diperagakan oleh 3 tersangka. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban Joel Thanos digelar di tempat kejadian perkara di Kelurahan Sario Utara, lingkungan 1 Kota Manado. Tampak ratusan warga memadati lokasi ini untuk melihat langsung jalannya proses rekonstruksi. Rekonstruksi melibatkan tim Resmo Polda Sulut, Inavis, serta jajaran kepolisian lainnya untuk memperjelas kronologi dan peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Dalam rekonstruksi ini, polisi menghadirkan 3 tersangka, yaitu AR, AC, serta ES dan 17 saksi lainnya. Dalam reka adegan ini, para tersangka memperagakan 28 adegan. Di adegan ke-25, korban Joel Thanos meninggal dunia karena mengalami tikaman di dada sebelah kiri yang dilakukan oleh tersangka utama ES. Tadi seperti sudah rekan-rekan saksikan tadi,
pelaksanaan rekonstruksi yang sudah dilakukan terkait dengan perkara pembunuhan sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP di sana. Tujuan rekonstruksi itu adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan persesuaian petunjuk dan juga persesuaian dengan alat-alat bukti yang lain untuk nanti memberikan keyakinan kepada hakim dalam hal nanti proses peradilan. Selain warga, keluarga korban Yoel Thanos juga hadir dalam rekonstruksi dan mereka berharap agar para tersangka bisa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, sebagai keluarga opak dari Yoel melihat tadi proses rekonstruksi itu adalah proses yang dilaksanakan polisi. Tapi kami keluarga tentu mengharapkan para pelaku itu dapat dituntut sesuai dengan perbuatan mereka. Apalagi kan yang pelaku utama itu sudah ketiga kali melakukan. Kami melihat pekerjaan polisi sudah berjalan dengan baik, tapi selanjutnya kami berharap supaya para pelaku ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang KUHP pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Keinfo lain, saudara, meski telah dilakukan himbauan untuk tidak parkir di sembarang tempat, namun kendaraan bertonnase besar tetap memanfaatkan ruas jalan untuk menjadi tempat parkir. Satlantas Polres Bitung mengaku akan melakukan tindakan tegas bagi kendaraan yang melanggar aturan. Sejumlah titik ruas di Jalan Kota Bitung masih tetap menjadi tempat parkiran kendaraan yang bertonnase besar. Padahal tindakan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Bitung bersama tim gabungan telah melakukan penertiban parkiran liar di sejumlah titik dan disertai pemberitahuan agar tidak parkir di sembarang tempat. Namun hingga saat ini masih ada kendaraan yang parkir secara liar. Kasatlantas Dwi Dea Anggraini menegaskan akan menindak tegas kendaraan yang kedapatan masih parkir sembarangan di ruas jalan utama Kota Bitung. Kalau selama 1 minggu ini kan kita sifatnya bersifat himbauan, yang mana kita lakukan kegiatan tersebut persuasif. Namun apabila di kemudian hari kendaraan-kendaraan tersebut masih melakukan kegiatan berulang, meletakkan kendaraan tidak sesuai tempat parkir gitu kan, ataupun parkir liar, ya kita akan melakukan tindakan tegas. Kami dari aparat kepolisian akan melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Selain menertibkan parkiran liar, Satlantas Polres Bitung juga rutin melakukan patroli penertiban pelanggaran secara kasat mata, seperti kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, knalpot borong, serta pelanggaran lainnya yang terpantau. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, umat Tridharma Kelenteng Ban Hin Kiong, Manado, Sulawesi Utara menggelar festival Mooncake atau kue bulan. Festival ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dan diramaikan dengan bazar UMKM yang menyajikan ragam kuliner khas Tionghoa. Setiap tahun saat bulan purnama bersinar, masyarakat Tionghoa di berbagai belahan dunia merayakan festival Mooncake, termasuk di kota Manado. Umat Tridharma Kelenteng Ban Hin Kiong di kota Manado selalu menyelenggarakan festival Mooncake dengan menggelar food festival. Tahun ini, event tersebut diikuti 19 UMKM. Festival Mooncake berlangsung selama 5 hari, 4 hingga 8 Oktober 2025. Sajian kue bulan dengan beragam motif menjadi ciri khas di festival ini. Harganya pun bervariasi mulai dari 100.000 hingga 3 juta rupiah per paketnya. Disesuaikan dengan asal daerah dan negara pembuatnya. Sementara ragam jenis kuliner khas Tionghoa dan kuliner Minahasa dari para pelaku UMKM menambah daya tarik bagi pengunjung yang datang. Bagi Hapa Kitchen itu lebih banyak dari orang-orang Manado, mungkin dari luar Manado yang datang ke Mooncake Festival kali ini boleh lebih kenal ke Torang Pe Tampa, Hapa Kitchen yang ex-BCB juga. Terus bagi torang DP omset atau pendapatan lebih banyak. Selain sebagai tradisi umat Tridharma, Festival Mooncake juga mendorong meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM di kota Manado. Kami dari TITD Ban Hin Kiong Manado mengadakan Mooncake and Food Festival dalam rangkaian
pesta kue bulan, dan itu diadakan dari tanggal 8 Oktober sampai tanggal 8, dan hari ini memasuki hari keempat dan besok adalah hari terakhir. Festival ini kita bukan untuk umum, jadi dalam arti kata semua etnis, agama dan sebagainya semua boleh ikut bergabung, karena kita di Manado terkenal dengan semua orang basudara. Jadi kita kira dengan adanya ini salah satu program pemerintah UMKM itu bisa jalan di sini. Festival Mooncake adalah tradisi kuno yang bukan hanya sekedar menikmati kue bulan, namun perayaannya selalu menjadi simbol kebersamaan, toleransi serta rasa syukur dan doa untuk kemakmuran. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi saudara menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.